Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Batalki. Kok lemes? Saya semangat. Salam Batalki. Salam Batalki. Tuh, pagi nih masih harus fresh. Belum dengar materi nih. Ayo. Baik, bismillah. Adik-adik ya, kayaknya adik-adik lah nih, adik-adikku yang saya cintai di kegiatan pelatihan untuk mahasiswa TLM Indonesia ini. Kita akan mendengarkan sama-sama ya narasumber-narasumber yang berkompetensi banget ya, sangat berkompeten. Untuk pagi ini ada 3 narasumber ya tentang peran ATLM dalam penatalaksanaan sampel medis. Insya Allah akan disampaikan oleh Pak Ari. Kemudian penatalaksanaan sampling hematologi oleh Pak Zulhi Pansa dan penatalaksanaan samplingnya klinik oleh Bapak Bagus Isan. Nah, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan bersama-sama dulu materi pertama ya, tentang peran ATLM penatalaksanaan sampel medis yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Nusantoro SSI. Pada Pak Ari, waktu kami berikan 45 menit, apa 1 jam? 45 menit kami persilakan. Mohon nanti disimak dengan baik-baik ya adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Ari Nuswantoro, tentang peran ATLM dalam penanganan sampel. DPW Patelki Kalimantan Barat 2024-2028 insya Allah. Saya juga sebagai seorang dosen di jurusan TLM Poltekkes Kemenkes Pontianak berpartner sama dengan Ibu Maulid dan Pak Bagus tadi yang baca doa. Nah itu juga dosen di Poltekkes. Kita di DPW juga ada Bapak Kaprodi Polita, Pak Arif, ada Kepala Pramita Pak Ipan, nanti jadi narasumber semuanya insya Allah. Baik adik-adik semuanya, saya izin kalau saya ngasih materi itu susah kalau duduk ya, nggak asik. Biar saya bisa berinteraksi sama adik-adik semua, saya izin turun ke panggung. Ini abang, tidak. Terima kasih panitia yang sudah bekerja keras sehingga acara ini bisa terselenggara. Tadi kata Bu Direktur pesannya baik-baik di rumah orang gitu tadi kan ya adik-adik ya. Nah saya juga berpesan kepada adik-adik semua, tidak semua dapat kesempatan belajar seperti ini. Nah kakak tingkat kalian yang angkatan 1, 2 kita belum jalin kerjasama. Mulai tahun ini kita bekerja sama. Doakan mudah-mudahan nanti adik-adik berikutnya akan terus bisa seperti ini. Syukur-syukur bisa lebih banyak lagi kegiatan, bisa lebih banyak lagi acara insya Allah. Oke baik adik-adik, kita akan mempelajari ya, atau memahami bagaimana peran seorang TLM. Nah, memang agak mengecewakan ya mungkin ya bagi kita di Patelki atau adik-adik. Kita ini ganti-ganti nama. Dulu kita kenalnya analis. Tadi Bu Direktur pun nyebutnya kita analis. Bahkan kita semua nih di DPW ini masih melekat dalam jiwa kita nih analis kesehatan. Kemudian kita berubah menjadi ATLM, ahli teknologi laboratorium medis. Saya lupa tahunnya, mungkin tahun-tahun 2010-an awal kita berubah menjadi ahli teknologi laboratorium medis. Sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Tadi jawab Undang-Undang nomor berapa tadi? 17. Undang-Undang 17 2023 itu jelas tertulis di situ. TTLM, tenaga teknologi laboratorium medis. Jadi dari ahli menjadi tenaga.
Jadi suka tidak suka, mau tidak mau kita harus move on. Nama kita sekarang adalah TTLM. Dulu ATLM. Mungkin sering disalah gunakan Atletico Madrid kali, jadi ya diubah menjadi TTLM, Tenaga Teknologi Laboratorium Medis. Nah, menjamin mutu dan keamanan diagnosis akurat. Oke, baik. Next kick. Saya atau rezeki itu? Oke. Nah, kami memperkenalkan diri dulu, kami di Patelki yang nanti insya Allah akan menjadi rumah adik-adik semuanya, entah sebagai anggota atau sebagai pengurus insya Allah. Kalau dilihat sih muka-muka pengurus, calon-calon pengurus sudah ada nih. Muka pengurus ya. Tidak apa-apa jadi pengurus daripada jadi penggemuk kan, lebih baik jadi pengurus saja. Kita punya 7. Nah, tadi siapa yang menjawab di Patelki yang enggak ada tuh apa yang enggak ada? Dana ya. Ada enggak di sini? Ada usaha dan kesejahteraan. Administrasi dan keuangan yang enggak ada kan? Oke, di Patelki itu kita punya 7 bidang. Jadi kalau di pusat yang se-Indonesia itu namanya departemen. Kalau di tingkat provinsi namanya bidang. Kalau di tingkat DPC, kota, kabupaten, nah kita ada Bu Ana. Bu Ana ini ketua DPC Kota Pontianak. Jadi yang nanti domisili kerja, nanti kalau kalian kerja di wilayah Pontianak itu harus menjadi anggota Patelki. Nah, ketuanya Bu Ana Darlina yang sekarang di Rumah Sakit Sudarso. Kalau di DPC namanya seksi. Jadi departemen bidang seksi. Kita punya seksi organisasi dan keanggotaan kaderisasi. Di sini wakilnya siapa ya? Nazar ya. Nazar ini Kak. Bukan, Bang Raziki ini. Raziki. Nah, yang operator video ini. Adik-adik kalau bisa tunjukkan yang manis-manis karena ini direkam. Nanti di YouTube kan. Nah, di YouTube Patelki. Nah, ini direkam sama Bang Raziki. Nah, kemudian pendidikan dan pengembangan SDM. Ini digawangi oleh Bu Rina, beliau di Puskesmas Siantan Hilir, Bu Hadah juga. Kemudian bidang ilmiah dan penelitian dan pengembangan iptek, ini Pak Bagus yang tadi baca doa. Mas Bagus itu bidang ilmiah. Kemudian ada standarisasi dan sertifikasi, nah, Bang Nazar contohnya. Kemudian hukum dan advokasi, Bapak Kaprodi TLM, Pak Arif di bidang hukum dan advokasi. Nah gitu ya, meskipun orangnya pendiam tapi beliau ini advokat. Kemudian humas, hubungan masyarakat dan antar lembaga, yang jadi MC Kak Anissa. Kemudian usaha dan kesejahteraan anggota, ini paling ramai tapi tidak ada yang hadir. Bang Robi nanti pembicara materi tentang teknologi. Nah, itu paling menarik tuh, paling langka ilmunya. Nanti Bang Robi mungkin dia dinas di Sudarso, jadi mungkin sibuk Mas ya. Kesejahteraan anggota. Jadi yang tidak ada bagian apa tadi, bidang apa? Administrasi dan keuangan itu enggak ada. Ya, enggak ada. Keuangan itu ada bendahara Kak Deci. Nah, yang tadi jaga di coffee break tuh, itu bagian keuangan. Sekretarisnya Pak Wiono sama Kak Ina ada. Nah, wakilnya ada moderator kita Bu Maulid, wakil 2, wakil 1-nya Pak Ipan. Nanti juga memberikan materi. Oke, baik. Tapi Suki. Sementara tukar sambil saya ngomong. Kelihatan ya pointer saya ya, merah-merah kecil sih memang. Aduh. Oke, baik. Nah, yang mau saya berikan hari ini di materi saya itu definisi dan ruang lingkup TTLM. Ini bagian yang luput dari saya, ini cowok-cowok sini, maaf ya, cowok-cowok ya. Kemudian landasan hukum, tadi Undang-Undang Nomor 17 dan nanti ada juga Permenkes. Kemudian bagaimana kita mengambil peran dalam sampling. Kemudian bagaimana mengambil sampel yang tepat. Ini besok praktek, pas prakteknya. Teorinya hari ini, besok prakteknya. Ngambil darah, ngambil swab nasofaring. Insya Allah nanti diberikan langsung hands on adik-adik semuanya ya. Dan tidak ada yang tidak mau jadi sampel karena nanti tukar. Ini berdua ditukar, tukar. Jadi tidak ada yang saya nonton ya, Bang, Pak, tidak ada. Semuanya harus mengerjakan. Karena tadi ya pesan dari Bu Direktur. Kemudian bagaimana kita keamanan dan pencegahan. Jadi K3. Kemudian untuk memastikan mutu sampel, dampak
kalau sampel tidak diambil dengan tepat, apa akibatnya, kemudian bagaimana peran kita menjaga kualitas pelayanan kesehatan, kemudian apa sih tantangan dalam pengambilan sampel, apa misalnya pengambilan sampel itu yang jadi tantangan. Ya seperti itu ya, alat kurang memadai gitu ya, komunikasi pasien kurang dan sebagainya. Dan bagaimana solusi untuk meningkatkan peran TTLM, nanti saya hadirkan di slide ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kita 2 hari ini, bagaimana kita paham tentang peran TLM dalam sistem kesehatan. Jadi kita ini bukan pemain cadangan ya, kita ini pemain utama. Selama ini orang awam memandang nakes itu kalau enggak dokter, di bawahnya bidan perawat. Nah itu aja. Kalau kita pakai baju putih-putih, perawat dibilangkan. Kalau perempuan ya panggil bidan. Nah seperti itu. Padahal kita setara dengan mereka, gitu ya. Apalagi dalam zaman COVID, kita yang bertatap muka langsung dengan para pasien COVID itu. Kemudian apa peraturan dari pemerintah yang memayungi kita? Jadi kita ini bekerja sebagai tenaga profesional, ada payungnya, ada legalnya, ada yang menaungi kita, ada yang melindungi kita dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena itu kita harus bekerja sesuai prosedur. Karena kalau kita melakukan pekerjaan sesuai prosedur, tersangkut masalah hukum, kita terlindungi. Nah, tapi kalau kita melakukan dengan salah, maka perlindungan hukum juga bisa batal untuk kita. Nah, kemudian secara teknis bagaimana prosedur mengambil sampel yang tepat dan aman. Nah, siapa seorang TTLM itu? Tenaga teknologi laboratorium medis, yaitu seorang nakes. Adik tahu bedanya tenaga kesehatan dengan tenaga medis? Beda apa sama? Beda. Yang bilang beda, apa bedanya? Medis tuh, ya siapa namanya dek? Messi, silakan minum air putihnya. Messi ya. Oke, di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di situ tertulis jelas, tenaga medis adalah titik-titik, tenaga kesehatan adalah titik-titik. Betul, Messi. Tenaga medis adalah dokter dan dokter gigi, tenaga kesehatan adalah semua selain itu. Saya nggak tahu apakah ini bentuk diskriminasi atau apa, tapi NAMED itu untuk dokter sama dokter gigi dan dokter umum. Sedangkan kita bidan, perawat, analis gizi, sanitarian, dan yang lain-lain banyak, ada belasan, ada puluhan nakes, itu termasuk tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh. Apa beda cairan dengan jaringan? Kalau cair, cair. Kalau jaringan, enggak cair. Darah itu cairan atau jaringan? Cairan ya. Darah itu jaringan yang berbentuk cairan. Darah itu jaringan karena terdiri dari berbagai sel. Kalau satu sel ya sel kan? Kumpulan berbagai sel jaringan. Kumpulan berbagai jaringan namanya organ. Organ. Kumpulan organ namanya sistem organ. Udah pandai mbak adik-adik itu. Itu dipelajari di mata kuliah anatomi fisiologi. Nah, betul sekali. Lupa ya, betul ya. Jadi darah itu organ yang berbentuk jaringan yang berbentuk cairan. Jadi kita punya kompetensi menganalisis cairan dan jaringan tubuh. Organ nggak boleh ya, makanya kita nggak boleh amputasi kan? Nggak boleh amputasi, nggak boleh apa? Nyunat gitu ya, kita nggak boleh. Secara legal nggak boleh. Untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat. Nah, ini landasan hukum kita yang paling tinggi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ya, Dek. Maaf, saya belum tambahkan tahunnya. 2023 yang kemarin rame. Kalau di Jakarta itu nakes-nakes pada demo menolak. Tapi akhirnya tetap digolkan juga Undang-Undang Nomor 17. Boleh lihat pasal 7 tentang tenaga kesehatan dan pasal 273 274 tentang hak dan kewajiban nakes. Adik-adik bisa download ini. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu bisa langsung terdownload. Cari nih pasal ini. Kemudian tahun 2020 keputusan Menteri Kesehatan tentang standar profesi ATLM. Ini khusus ATLM, standar profesinya. Boleh di-download, boleh dipelajari. Silakan. Ini bekal bagi
Jadi kita sebagai ATLM harus megang ini. Saya sebagai seorang ATLM harus bisa, nah standar profesinya ini. Kalau nggak bisa, ngomong ke kampusnya. Ini merupakan standar profesi ATLM. Kok kami belum diajarin ya, misalnya kayak gitu kan. Nanti Pak Arif jawab, ya belum lah, baru semester 1 misalnya kayak gitu kan. Udah minta macam-macam misalnya kayak gitu. Nanti sampai semester 8 ditunggu aja. Ini semester 6 ya adik-adik ya, betul ya? Oke, baik, semester 6 tuh ya sudah 2/3 mata kuliah sudah tersampaikan. Tinggal semester 7 lagi, nanti semester 8 kan tinggal skripsi, KKN gitu kan, PKL, PPKM gitu kan. Nah, ya, penelitian, betul. Nah, mengapa pengambilan sampel itu penting dalam diagnosis? Gitu ya, pengambilan sampel. Ini tugas kita nih. Meskipun gitu ya, ada kontroversi tumpang tindih antar profesi, misalnya sebenarnya ngambil darah kapiler itu siapa sih? Kalau cuma ATLM, mengapa bidan atau perawat juga ngambil itu gitu kan? Bahkan bidan kalau praktek-praktek klinik di rumahnya, buka klinik, dia jualan tuh pemeriksaan gula darah kan, HB, macam-macam. Perawat juga seperti itu. Kok tumpang tindih sih gitu ya? Nah, gitu. Jadi kalau sifatnya untuk diagnosis itu wajib analis. Tapi kalau sifatnya screening silahkan. Orang di rumah sendiri pun misalnya ada penderita DM. Kan kalau sebulan sekali atau seminggu sekali ke lab, rasanya sayang seperti itu kan, macam-macam kan. Jadi dia boleh beli alat yang kayak kalkulator kecil itu, dia boleh nusuk dirinya sendiri. Tapi itu bukan sebagai dasar diagnostik, tetapi sebagai screening. Beda kan ya? Screening itu untuk dirinya sendiri. Oh, gula darah saya naik, oh gula darah saya turun. Kayak timbangan. Timbangan kan kita tak perlu ke rumah sakit kan? Tinggal naik aja. Oh, alhamdulillah, setelah puasa turun 2 kilo. Nanti naik timbang lagi seminggu setelah lebaran, oh alhamdulillah naik lagi 2 kilo, 5 kilo. Misalnya seperti itu ya. Jadi kita mengambil sampel itu penting untuk memastikan mutu dan keamanan sampel. Yang dimaksud keamanan sampel apa sih? Apa yang dimaksud dengan keamanan sampel? Maksudnya biar tidak dicuri orang kah maksudnya? Biar tidak terkontaminasi, betul. Supaya hasilnya tetap terpercaya, tetap valid. Keamanan itu bukan artinya harus dijaga nih supaya tidak hilang atau supaya tidak berkurang, tapi lebih ke kualitasnya tidak menurun. Jadi kalau kita ambil darah, sampai seberapa lama darah itu bisa bertahan supaya hasilnya tetap benar, kan gitu ya? Darah, sudah ngambil darah kan ada di semua ya? Masukkan ke antikoagulan, berapa lama dia bisa? Kalau diperiksa besok masih boleh enggak? Nah, ada yang boleh, ada yang enggak gitu kan? Makanya kita harus tahu menjamin keamanannya. Supaya kalaupun ada komponen-komponen yang berkurang, misalnya glukosanya, trombositnya berkurang, kita tahu. Jadi kita menjaga keamanan sampel. Yang dimaksud keamanan sampel itu adalah validitasnya dalam menjaga hasil. Kemudian supaya hasilnya akurat. Jadi menghindari hasil yang tidak akurat dan resiko infeksi. Adik tahu akurasi dan presisi tahu? Apa? Abang-abang yang cowok-cowok nih, yang ganteng-ganteng kata Pak Arif tadi ya. Ketawa Kak Nisa, rasanya Pak Arif enggak ngomong gitu lah kata Nisa. Gimana nih? Memang 6 ya, yang cowok ini 6 orang ya angkatan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, satu di sana abang ya. Izin bang ya. Oke. Tahu bedanya akurat sama presisi, akurasi dan presisi? Gimana Kaltri? Nah, coba biar Bang Kaltri yang jawab. Ini singkat saya aja ya Pak. Kalau akurat tuh misalnya ada satu titik, di titik itu terus kayak misalnya kita melempar sesuatu di sedang kalau misalnya ada 3 pemeriksaan yang mana mendekati, misalnya nanti pemeriksaan selanjutnya 1,2, 1,3, itu yang disebut dengan presisi. Mungkin seperti itu Pak. Bagus sekali ya, terima kasih Bang Kaltri. Boleh tepuk tangan lah untuk Bang Kaltri ini. Bang Kaltri ini ketua kelas kah? Atau ketua apa? Ketua? Imatelki.
Ketua Satpol PP atau ketua yang tukang demo-demonya lah kalau dia kan, provokatornya. Sorry. Belum. Akurat itu mendekati sebenarnya, gitu kan? Jadi kalau ada HB orang itu 12, maka akurat itu memang mendekati 12, itu akurat. Nah, akurat. Jadi pemeriksaannya akurat. Jadi 11,9, 11,95, 12,05, 12,1 itu akurat. Tapi kalau presisi itu mirip. Nah, presisi itu mirip. Jadi pemeriksaannya 1 sampai pemeriksaan 10 hasilnya dekat-dekat situ semuanya. Jadi misalnya HB-nya 12, dia ini pemeriksaannya 10, 10,1, 10,2, memang tidak akurat tapi presisi, dekat dengan dia sama dia itu dekat. Kalau diulang 10 kali, ke 10-nya itu dekat-dekat seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Itu, tapi itu tidak dipelajari di sini, nanti itu dipelajari QC ya kalian ya, pelajaran seperti itu ya. Quality control nanti dipelajari. Tapi pada intinya betul jawaban tadi Bang Kaltri. Oke, kita sebagai ATLM, saya pun masih ngetik pakai ATLM ya. Kita menerima permintaan pemeriksaan lab. Jadi di front desk labnya. Kemudian kita berkomunikasi dengan pasien, dengan pengantar pasien bahkan, dan dengan nakes yang lain. Mustahil kita nggak berkomunikasi. Jadi kalau kita kerja di rumah sakit, datang perawat dari ruangan, bawa sampel, kan kita berkomunikasi. Ini sampel apa? Kapan diambilnya? Gitu kan? Udah kasih antikoagulan atau belum? Dan seterusnya itu berkomunikasi penting. Jadi nggak boleh kita mengeksklusifkan diri, oh saya TLM, nggak ngomong sama perawat sama bidan, enggak, kita wajib. Kemudian memilih metode sampling yang tepat. Metode pengambilan sampel ya, bukan metode pemeriksaan, metode pengambilan sampel. Misalnya apakah cukup dengan darah kapiler atau harus darah vena, kan kita harus tahu. Kalau periksanya cuma HB misalnya, darah apa yang diambil? Kalau cuma HB aja, mungkin cukup dengan darah kapiler saja, kan. Tapi kalau misalnya kolesterol, meskipun cuma 1, tapi paling tidak kita perlu. Atau widal, sudah praktek widal, adik-adik ya. Widal bisa nggak pakai darah kapiler? Nggak bisa, bukan nggak bisa, ya nggak bisa lah, hampir susah kan, karena kita butuh. Apa yang mau kita sebagai sampelnya apa kalau widal? Serum atau plasma. Nah, gimana pakai darah kapiler mau ngumpulinnya? Kasihan juga kan? Nah, seperti itu. Serum atau plasma. Dia pasti tahu bedanya serum sama plasma. Baik. Kalau Kak Nisa masih ingat enggak nih, serum sama plasma apa bedanya Kak Nisa? Masih ingat Kak Nisa ya? Kak Nisa ini kerja di Labkes, sekarang di Puskesmas PAL 3. Nanti kalau adik-adik PKL atau PPKM kan namanya di Puskesmas PAL 3, nanti ketemu Kak Nisa. Atau Pramita, tadi katanya Pramita tuh ada Bang Nazar, ada Pak Ipan nanti ya. Jadi kemudian kita seorang TTLM juga mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Udah tahu pemeriksaannya apa, kita tahu mau sampling apa, kita siapkan juga alat dan bahannya. Harus itu kita. Kemudian memberikan edukasi dan informasi kepada pasien. Tolong adik, saya mau challenge nih, angkat tangan satu orang, jelaskan misalnya edukasi kayak apa, angkat tangan. Misalnya pemeriksaan ini Pak, edukasinya kayak gini, misalnya apa, coba. Cowok, oke boleh, Kaltri, atau yang lain dulu, yang cewek-cewek, yang kanan nih saya juga belum sapa, bentar ya. Nih, di sini, ada mau jawab? Jawab dengan senyum aja ya. Oke, baik. Terima kasih senyumnya. Oke, mungkin Bang Kaltri lagi. Apa misalnya bentuk edukasi pasien tuh? Mungkin pemeriksaan gula darah yang memerlukan apa tadi? Edukasi pasien, yang mana edukasi pasien ini misalnya kan larangan lah anggapannya untuk pengonsumsiannya, ataupun
bagaimana cara dia mengontrol gula darah tersebut agar tetap normal gitu, ataupun cara pemeriksaannya, misalnya kan ada pemeriksaan gula darah sewaktu gitu kan, atau puasa gitu, seperti itu mungkin. Terima kasih Kaltri, juga sudah cukup baik jawabannya. Edukasi pasien itu adalah bagaimana pasien kita ajak bekerja sama supaya sampel yang diberikan tadi itu valid hasilnya. Jangan sampai karena ketidaktahuan pasien dia memberikan sampel yang tidak kita butuhkan. Nah, kayak gitu kan. Misalnya nih, tadi contohnya pemeriksaan gula darah, terutama gula darah puasa dan gula darah postprandial. Siapa namanya, Dek? Lulu tadi ya, yang sama Kaltri tadi itunya. Ininya, maksudnya ininya. Nemteknya. Postprandial itu apa, Dek, bahasa Indonesianya? Lulu. Ini Lulu, coba sebelahnya gue kan namanya. Ini Lulu, ini gue. Oh. Siapa namanya? Duga. Oh, betul. Ya, apa? Misal postprandial itu apa? Duga diniati. Okay. Jangan dihayalkan. Kamu ngayalkan apa? Dari mana duga asalnya? Dari Landa. Oke, baik. Jauh kali ya. Jadi mikir. Lama nyampe. Oke. Postprandial itu apa? Pemeriksaan gula darah setelah makan. Berapa hari setelah makan? Oh, 2 jam. Saya kira 2 jam setelah makannya duga ya. Mungkin itulah tadi itu masih di Landa pikirannya dulu. 2 jam setelah makan. Kalau 3 jam boleh enggak? Nah, itulah pentingnya edukasi terhadap pasien. Jadi ada pasien datang bawa pengantar, kita dudukkan, Bapak ini ada permintaan pemeriksaan gula darah puasa dan 2 jam setelah makan. Maka yang kita sampaikan, ini harus puasa Bapak Ibu ya. Nah, puasa. Perlu niat enggak? Nawaitu saumakan enggak perlu kan? Enggak perlu. Jadi kita ajarkan seperti ini, besok Bapak atau Ibu datang lagi ke sini jam 7 gitu ya, atau jam 8. Jangan makan dulu. Nah, nanti malam sebelum tidur, misalnya tidur jam 9, ya sudah itu makan terakhir. Nah, boleh minum air putih gitu kan. Setelah itu istirahat sampai dari jam 9 malam sebelum dia tidur sampai dia bangun subuh misalnya jam 5. Boleh minum air putih tapi jangan makan. Jangan minum yang manis-manis seperti ya, sampai diambil darahnya gitu ya, karena betul Kak. Saya ini agak itu kan, saya lama enggak bekerja di klinik jadi mungkin ada informasi terbaru. Puasanya berapa jam? Hah? Itu adik puasanya 6 jam. Adik kita maksudnya. Ya 8 sampai 12 betul ya, Pak Ipan ya, puasa gula darah puasa ya, betul ya? 8 sampai 10 jam. 8 sampai 10 jam. Oh, sudah ada sekarang keputusan MUI dikurangi 2 jam. 8 sampai 10 jam ya. Maksimal 12 boleh, tapi ideal 8 sampai 10 jam. Ah, ini konfirmasi langsung ke lab. 8 sampai 10 jam. Bukan puasanya kayak puasa orang Islam enggak boleh makan minum, boleh. Tapi enggak boleh makan yang manis. Enggak boleh sumber karbohidrat sebenarnya kan, minum air putih boleh. Nah, itu edukasi pasien 1. Edukasi pasien berikutnya misalnya pengambilan BTA ya Kak ya, apa? Sputum. Ada edukasi enggak Kak? Sputum Kak? Ada kan Kak? Apa misalnya? SPS masih ke Kak? Kalau sekarang udah ada SPS lagi, tapi SP, PS atau SS, jadi 2 kali. Itu SP itu sewaktu pagi, misalnya dia datang pas hari pertama dia datang, kemudian dia berdahak di tempat. Sewaktu. Setelah itu namanya sewaktu. Kalau pagi itu biasanya bangun tidur, berarti dia datang 2 hari nih. Tapi kalau yang PS itu pagi di rumah dia udah berdahak, diantarkan ke tempat kita ke lab, kemudian di lab berdahak lagi. PS. Itu PS. Tapi kalau SS, nah ini lebih memudahkan lagi untuk pasien-pasien yang rumahnya jauh, misalnya kan daerah-daerah ya, kalau di puskesmas itu pemeriksaannya SS. Jadi begitu sampai ke tempat ke paskes, itu mereka berdahak, beri jeda 1 jam, mereka berdahak lagi. Oke, baik. Sekarang sudah update. Kalau dulu saya masih diajarin SPS. Datang ke lab, berdahak, sewaktu kan, kasih pot lagi, dia balik, besok paginya bangun tidur lagi pagi.
Terus dia ke lab lagi siangnya gitu kan Kak, berdahak lagi sewaktu pagi sewaktu. Tapi sekarang standarnya sudah 2 aja. Sewaktu pagi atau dibalik pagi sewaktu. Atau yang satu lagi sewaktu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ana. Bu Ana ini di lab mikrobiologi Sudarso. Jadi jangan apa macam tahu ibu itu tuh. Enggak, memang kerjaannya mengerjakan BTA. Jadi kalau dia ini nanti siang aja rapat se-Indonesia khusus program TBC. Nanti kalau adik PKL ke Sudarso, cari lab mikro nanti dengan Bu Ana ini. Khusus spesialis mengurusi dahak-dahak orang lah pokoknya tuh. Dahak-dahak orang dengan Bu Ana. Jebolan UP4. Sebelum UP4 di apa namanya tuh? Digusur. Sudah bekerja di UP4. Kami pun kalau praktek di Poltekkes Pontianak maksudnya itu minta sputumnya dengan Bu Ana yang positif. Nah seperti itu. Pak Ari, Ya, satu tambahan lagi ya. Oh ya betul. Yang untuk ini, yang paling penting lagi itu tanyakan ada konsumsi obat tidak. Nah, Itu sangat berpengaruh. jadi dalam salah satu edukasi pasien ya, dalam salah satu bentuk komunikasi dengan pasien berarti ini nih nomor 2 dan nomor 5 ya, ini dikombinasi. Tanyakan kepada pasien atau pengantar pasien, kalau pasiennya mungkin anak-anak atau orang sudah lanjut kan susah berkomunikasi. Apakah sudah mengkonsumsi obat ya Bang ya? Karena itu akan mempengaruhi hasil. Misalnya obat antibiotik sudah dikasih konsumsi antibiotik padahal dia mau periksa apa misalnya ya Kak ya? Kultur. Nah, mau kultur bakteri, kultur BTA dan sebagainya tuh ada konsumsi obat dan itu dicantumkan di keterangan sampel ya. Ada sudah mengkonsumsi obat ini. Nah, itu. Dan itu terus terang saja masih sering luput kita TTLM itu menanyakan itu. Jadi begitu ada pasien datang, periksa ini udah langsung ya periksa. Lupa kita menanyakan sudah mengkonsumsi obat belum, berapa lama, obatnya apa. Nah, itu komunikasi pasien kita juga. Dan banyak contoh lagi pemeriksaan yang memang butuh komunikasi dengan pasien. Misalnya pemeriksaan sperma analisa untuk laki-laki. Sudah belajar sperma analisa adik-adik? Sudah. Sampelnya dari mana kemarin? Noleh ke kanan. Sini. Sperma analisa. Kalau dulu Oh ya, terima kasih. Oke. Dan banyak lagi pemeriksaan yang butuh komunikasi dengan pasien. Oke. Nah, prosedur pengambilan sampel yang tepat itu apa maknanya supaya identitas pasien itu dengan datanya cocok. Jadi sebelum diambil aja udah harus benar datanya. Kemudian agar kebersihan dan sterilitas alat terjaga, alat bahan terjaga. Kemudian teknik samplingnya sesuai dengan jenis sampelnya. Jadi kalau misalnya dia pemeriksaannya apa, kita harus tahu, jangan sampai orang mau periksa HB yang diambil urinnya misalnya kan kayak gitu ya. Nah itu kan sudah sangat fatal. Kemudian bagaimana kita mengelola dan menyimpan sampel, karena kalau lab-lab besar dengan pasien yang banyak di satu waktu, misalnya pagi ini ramai pasien, kita nggak bisa satu sampel kerjakan. Kita harus kolektif dulu, kumpulkan dulu, misalnya kayak di Pramita, di rumah sakit yang besar atau di Sudarso, di Prodia, itu ada waktu pengambilan sampel, misalnya jam 7 sampai jam 9 itu sampling terus. Baru nanti jam 9 ke atas baru pengolahan sampelnya. Bagaimana cara penyimpanan sampel yang benar tuh seperti apa gitu ya. Itu harus kita cermati. Kemudian mendokumentasikan pengambilan sampel. Yang dimaksud dengan mendokumentasikan itu bukan di foto atau di posting di IG kata Bu Direktur tadi ya. Bukan, tapi dokumentasikan itu mencatat, mengadministrasi sebenarnya pengambilan sampel. Kapan, pasiennya siapa, apa yang diambil dan sebagainya. Nah, keamanan dan pencegahan kecelakaan kerja. Bagaimana caranya? Dengan menerapkan prokes, protokol keselamatan, dan K3 ada di mata kuliah K3 nanti adik-adik bisa. Kemudian menggunakan APD yang tepat. Besok adik-adik dalam kita mengambil sampel darah, kita mengambil swab nasofaring, akan ditunjukkan beberapa APD yang mungkin akan kita pakai selama kita bekerja. Ada pakai Google, kacamata, ada hazmat dan sebagainya. Tapi nggak dibagikan ya, pakai hazmat satu-satu, lumayan juga nanti pulang diomongin orang kan.
Kemudian melakukan penanganan limbah lab yang sesuai. Ketiga, melaporkan kejadian berbahaya. Salah pencet. Sorry. Melaporkan kejadian berbahaya dan hampir celaka atau K3. Oke. Berikutnya, kalau sampel yang diambil tidak tepat ini baik jenisnya, kualitasnya atau kuantitasnya. Mungkin bisa aja kita ngambil sampel banyak, tapi bukan. Seperti tadi ya, dokter minta pemeriksaan kolesterol, asam urat, gula darah, yang diambil urin. Banyak, urinnya banyak, satu kantong. Banyak nih sampel saya bawa nih, tapi urin, berarti kan salah. Ada yang betul, periksanya kolesterol, asam urat, trigliserid, SGOT, SGPT, macam-macam. Yang diambil darah kapiler, darah betul, tapi nggak cukup jumlahnya, seperti itu ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Pertama, hasil diagnosis tidak akurat, sudah jelas. Kalau darah kapiler, periksanya Widal misalnya, gimana kita mau ngambil serumnya? Akhirnya kita pakai ilmu nujum dan sebagainya. Kemudian terjadi penundaan pemeriksaan atau kesalahan pengobatan. Nah, yang berbahaya kesalahan pengobatan karena hasil kita salah, obat yang diberikan salah. Misalnya malaria misalnya. Yang negatif dilaporkan positif palsu misalnya kan. Sisa cet itu kan kalau kita masih awam, sisa cet itu merah-merah kan kita anggap malaria nih. Kita laporkan, dokter kasih obat malaria kan. Ngigau lah dia pasiennya. Malaria. Kita 2 minggu yang lalu mengadakan lomba malaria tingkat provinsi oleh DPW mengadakan lomba malaria. Jadi utusan-utusan dari daerah itu ke sini, ke Labkes. Nah, kita juga panitianya. Adik-adik tolong dimantapkan malarianya. Nanti kalau udah bekerja ikut lomba malaria. Insya Allah kita setiap tahun adakan lomba malaria. Pemenangnya kita kirimkan namanya ke Jakarta. Nanti kalau bukan beruntung ya, kalau bagus dipanggil untuk ke Jakarta. Jadi lomba malaria itu lomba siapa laju dengan malaria? Pemeriksaan malaria ya, pemeriksaan malaria. Betul juga lomba malaria. Saking kita ini biasa lomba pemeriksaan malaria, betul. Siapa namanya? Aisyah, kenal mukanya kemarin panitia kan. Jadi lomba pemeriksaan mikroskopis. Bu Molin ini dosen parasit sama Pak Bagus. Jadi malaria. Jadi kita dikasih slide, cek ini positif. Positifnya malaria apa? Sampai berapa slide tuh? 20 apa 30 slide satu orang. Gitu. Sampai bular kata orang Melayu bilangnya kan. Sampai. Itu ada lomba malaria setiap tahun. Kemudian yang ketiga, peningkatan risiko infeksi. Kalau kita salah, ada kecelakaan K3, infeksi. Nah, gitu ya. Covid atau kalau tipes mungkin tidak menular lewat darah gitu kan. Tapi kalau hepatitis, HIV, gitu ya, COVID, TBC, itu kan menular lewat sampel kan, itu berbahaya. Kemudian kerugian finansial dan hukum. Mungkin kita tidak merasa kerugian finansial, merasa kita kerja sama orang, kati dia lah kan reagen habis, bukan punya kita, tapi kan resiko paling dekatnya kena marah bos kan gitu kan. Kena marah. Atau kalau dievaluasi pekerjaan ini, anak ini nih baru sebulan kerja kita udah rugi 2 miliar misalnya seperti itu kan. Soalnya labnya terbakar gara-gara dia kan. Nah, pasti dievaluasi kan? Pasti menjadi evaluasi. Dan nah ini yang kita hindari, kerugian secara hukum, baik kita secara personal atau instansi kita. Misalnya kita bekerja di lab atau di rumah sakit, kita melakukan kesalahan praktek. Kitanya dituntut, institusi kita juga menanggung resikonya. Meskipun kita ada perlindungan hukum. Nah, peran kita dalam meningkatkan layanan kesehatan, memberikan informasi dan edukasi pasien tadi, berkolaborasi dengan nakes lain, melakukan penelitian dan nah, ini nomor 3 ini yang sudah dipupuk sejak kita kuliah, kan? Bikin apa? Skripsi, penelitian. Opsional atau wajib tuh? Wajib, penelitian tuh wajib. Penelitian tuh wajib. Wajib. Nah, kalau D3 KTI, kalau D4 skripsi, nah ini semua yang pakai baju ini nih udah merasakan penderitaan skripsi semua nih.
penderitaan. Tanya aja masing-masing kisah-kisahnya. Ya, Bu Moli juga. Penelitian, nah ini harus dikembangkan. Adik-adik sebagai mahasiswa sebenarnya melimpah penelitian itu. Saat kita praktek, lakukan aja penelitian, nanti dipublikasi, jadi jurnal. Kemudian kita berkontribusi dalam peningkatan mutu layanan kesehatan. Nah, tantangan kita masih kekurangan tenaga ATLM terlatih. Inilah tujuannya Politeknik Aisyah mengadakan pelatihan ini. Jadi tidak cukup dengan di kampus, di kelas, di lab mengadakan pelatihan supaya tenaga ATLM terlatihnya meningkat. Kemudian keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, alat, bahan, labnya gitu ya. Kemudian kurangnya kesadaran tentang ATLM ini terjadi di masyarakat kita. Mana orang kenal dengan ATLM? Taunya dokter, perawat, dokter, perawat. Sedangkan kita yang berjibaku di lab itu orang tidak tahu. Kemudian tantangan teknologi. Tantangan teknologi. Kita udah pakai Google Form, udah pakai aplikasi. Ujiannya masih pakai fotokopi. Masih ada dosen yang pakai fotokopi? Masih ada ya, fotokopi. Nanti nilainya pakai kacamata tuh, aduh sampai pedas matanya. Padahal bisa pakai Google Form. Nah, gitu juga dengan alat lab. Sudah ada PCR, sudah ada ELISA. ELISA itu ditemukan tahun 60-an ya. Tapi kita masih ada yang masih awam. ELISA itu apa kayak gitu. Saya bersyukur Pak Arif cerita dalam waktu dekat Aisyah akan dapat ELISA. Doakan aja kalian sempat berfoto dengan ELISA nanti. Meskipun tidak sempat makainya, sempatlah foto di samping ini ELISA gitu kan. Pamerkan dengan orang tuanya. Seperti itu. Kemudian nah solusinya ya harus meningkatkan pendidikan. Pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan sekarang bisa nanti S2, bisa S3. Dan pelatihan ini sekarang disisipkan dalam pendidikan. Kemudian meningkatkan kesejahteraan. Suka tidak suka penghasilan itu sejalan dengan kinerja. Sejalan dengan kinerja. Nuntut pekerja, pegawai tepat waktu, balik tepat waktu dari jam 6 sampai jam 6, tapi gaji 500.000, ya enggak bisa lah. Minimal tambah nolnya 1. Kan gitu kan? Nah, seperti itu. Meningkatkan investasi dan infrastruktur lab. Ya, kemudian meningkatkan sosialisasi tentang peran ATLM. Nah, itu kakak-kakak ATLM ini baksos rutin. Baksos ke daerah. Kita pernah ke Entikong, ke Paloh, kemana-mana itu kita baksos. Nah, kemarin Bu Ana tuh baksos ke pondok panti asuhan ya Kak ya? Panti asuhan di Harapan Jaya kan, Nirbaya. Di situ melakukan pembagian sembako, pemeriksaan, sosialisasi tentang ATLM. Adik-adik juga nanti kalau KKN, nah itu merupakan sarana sosialisasi. Kemudian ini tadi mendukung penelitian dan pengembangan lab. Lakukan penelitian, publikasi. Yang simpel-simpel aja, enggak usah yang canggih-canggih, misalnya menemukan virus baru ya enggak usah. Cukup misalnya pemeriksaan HB dan kolesterol pada ibu hamil di wilayah Pontianak Barat. Lakukan itu publikasi di jurnal Sinta 5, Sinta 6 cukuplah adik-adik semuanya. Itu untuk level kita sudah sangat cukup. Kalau itu terjurnalkan, nama adik itu berhak disitasi. Dalam nanti adik kelas kita bikin buku atau bikin KTI, bikin skripsi, pakai jurnal punya kita itu udah boleh. Jadi kalau kita penelitian, kita publikasikan, maka publikasi kita itu setara dengan buku, jadi bisa dijadikan daftar pustaka, itu maksudnya. Ini, jadi bukan kata ini enggak, tapi menurut penelitian apa tadi itu Altri tahun 2023, HB pada hamil cenderung menurun gini mah, terutama di wilayah Pontianak Barat. Karena apa misalnya dan sebagainya. 3 menit lagi, Pak. Itu kesimpulan. Yang terakhir, kesimpulannya alhamdulillah saya nih suka kebawa, jadi kalau ngajar tuh lupa waktu itu kan. Kita ATLM itu berperan penting memastikan mutu dan keamanan sampel. Kemudian pemerintah telah membuat regulasi dalam bentuk undang-undang dan PMK Peraturan Menteri Kesehatan tentang TLM. Prosedur pengambilan sampel yang tepat dan aman penting supaya hasil diagnosisnya akurat. Dan yang terakhir, kita sebagai ATLM harus menjaga mutu sampel untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Demikian, terima kasih perhatiannya adik-adik semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Nazar, Beli aplaus buat Pak Ari. Baik, terima kasih. Luar biasa. Pak Ari sudah memberikan materinya dengan lengkap ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sesi tanya jawab ya Pak Ari ya. Kami persilakan kepada adik-adik untuk bertanya. Kami beri kesempatan 3 pertanyaan. Mungkin bisa di bagian sayap kanan, sayap kiri, tengah, silakan. Oke, kami persilakan. Ada yang ingin bertanya? Kayaknya udah paham semua ya. Enak ya Pak Ari ngajarnya kan? Ya, karena beliau memang santai banget ya. Jadi mungkin tambahan ilmu yang ini secara umum ya buat adik-adik sebagai TLM, penanganan secara keseluruhan. Silakan, ayo, saya ada waktu. Oh iya, ada yang di ujung? Ada yang mau nanyakan ya silakan. Sebutkan namanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amir Salim. Di sini saya ingin menanyakan gimana kita sebagai TTLM atau ATLM menangani pasien yang sering yang sering Interaktif. Tidak bisa diatur gitu ya. Maksudnya apa nih? Pasien apa lo nih? Suka berontak. yang seperti itu. Jadi kita sebagai Setiap, maksudnya diambil sampelnya emosi gitu. Oh, seperti itulah enggak bisa pokoknya. diambil sampelnya. Mungkin diikat ya Pak. Anak atau dewasa pun bebas gitu. Tapi kan kemarin-kemarin tuh sering gitu, pasien tuh sering memberontak. Jadinya kita sebagai TLM tuh bisa melakukan kesalahan dalam menangani sampelnya gitu. Terima kasih. Oke, silakan langsung bisa dijawab Pak Ari. Atau ada yang lain dulu lah. Oke, baik. Pertanyaan kedua, boleh silakan. Oh ya, dari sebelah kanan. Iya. Jangan lupa dokumentasinya. Yang bertanya silakan dipoto juga Bang Nazar. Tidak bisa kah? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Diki Renaldi. Untuk pertanyaan saya kepada Pak Ari, sebenarnya ini tidak ini Pak ya, tidak sesuai dengan konteks materi Bapak tadi sampaikan. Cuman ini belum sempat saya tanyakan kepada dosen-dosen saya gitu. Jadi seiring dengan perkembangan zaman itu kan teknologi itu semakin canggih Pak ya, semakin banyak penemuan-penemuan baru gitu. Tentunya terkait dengan dunia kesehatan, teknologi itu semakin maju gitu. Seperti saya dulu awal masuk kuliah itu kan alat-alat di lab untuk menunjang prosedur praktek itu kan masih kurang Pak, masih minim. Nah seiring dengan berjalannya waktu mulai ada alat-alat baru seperti Elisa tadi yang Bapak bilang, katanya Polita juga sudah mulai mau mesan gitu. Nah pertanyaan saya kepada ATLM ini atau TTLM, apakah dengan adanya teknologi yang lebih maju ini akan mengambil alih jobdesk ataupun kerja dari seorang ATLM atau lebih ke mempermudah pekerjaan seorang ATLM? Itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Sama namanya tadi Agent Ali? Diki Pak. Diki, hah?
Saya sering nonton. Oke, masih lanjut lagi satu pertanyaan boleh Pak Ari ya? Boleh Bu, boleh. Oke, silakan. Yang cewek-cewek, tadi dua-dua cowok dadanya. Yang ceweknya? Jangan usah malu-malu. Udah paham semua, ya benar. Silakan Bang. Tes. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Davi, nama panggilannya Davi. Kemudian mohon maaf juga nih karena di sini saya juga laki-laki bukan perempuan, jadi untuk kesempatan perempuan mungkin untuk di sesi selanjutnya ya. Nah, Oke. karena memang di kelas TLM kami itu yang paling aktif bisa dibilang laki-laki. Walaupun di sini kami sebagai minoritas, tapi kami di sini kualitasnya lebih tinggi. Luar biasa. Tepuk tangan beri besar buat yang cowoknya. Semangat ya Bang. Oke, baik. Selain itu juga kan karena kita di sini merupakan salah satu calon pemimpin ya, kita harus bertindak seperti itu. Ya. Betul Nah, sekali. jadi back to topic yang ingin saya tanyakan di sini adalah berkaitan dengan masa depan kami sebagai ahli teknologi laboratorium medis. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, sebenarnya saya juga udah mendapatkan jawaban pertanyaan ini, cuman saya rasa kayaknya jawaban ini belum konkret. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apakah calon ATLM atau yang akan menjadi TTLM ini setelah lulus menjadi TTLM, dia ini hanya bisa terjun ke dalam dunia kesehatan? Apakah dia hanya bisa terjun ke tempat layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit dan lain sebagainya, atau bisa tidak linear dengan apa yang kita pelajari seperti itu, atau yang tidak gimana ya, selain dari layanan kesehatan tersendiri? Terima kasih, mungkin hanya itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak Ari dijawab pertanyaan pertama Pak Ari. Baik, terima kasih Bu moderator. Saya coba mengingat ya. Tadi Bang Salim, siapa Bang? Betul ya? Salim tadi nanya pasien yang suka gerak-gerak, betul nggak? Berontak Pak. Suka berontak. Kalau suka berontak panggil TNI ya biar ditumpas. Kan atau kirim. Oke. Nah, itulah pentingnya edukasi pasien. Edukasi pasien. Kita lihat dulu pasiennya. Kalau pasiennya udah tua gitu kan, pakai diomongkan, didudukkan sama-sama seperti itu kan. Tapi kalau pasiennya masih anak-anak, diajak ngomong pun dia enggak ngerti. Berarti dengan orang tua ada posisi misalnya harus dipegang atau apa gitu kan Bang, karena ya ya seperti itu ada. Itulah gunanya edukasi dan infrastruktur. Ada memang meja sampel, kursi sampel yang bisa mengakomodasi pasien yang seperti itu. Biar posisi yang megang kan juga tepat. Tapi kalaupun dengan segala cara gitu, ini pengalaman, dengan segala cara pasien memang tidak bisa atau tidak mau, dikomunikasikan ke orang tua atau pengantarnya Bang ya. Misalnya pasien memang tidak mau atau tidak bisa diambil, sehingga pemeriksaan saat itu tidak bisa dilaksanakan atas persetujuan atau sepengetahuan orang tua atau si pengantar. Jadi kita nengok sendiri kondisinya, memang kayak gini Bu, anaknya gini nih, nangis marah-marah, atau justru orang tuanya yang marah-marah tidak mau, ya udah sampel tidak bisa diambil atas kesepakatan pengantar dan orang tua seperti itu. Memang seni ya, seni. Jadi memang tidak ada mata kuliah penanganan sampel mentah itu memang tidak ada, tapi komunikasi, ada mata kuliah komunikasi, ada mata kuliah edukasi. Ada kan mata kuliah komunikasi ya? Ada. Mata kuliah komunikasi itu bukan tentang WA, tentang itu bukan, tentang bagaimana cara mengambil pasien. Gitulah, memang butuh seni ya, Bang Salim ya. Oke, baik. Saya kira back timnas nih Bang Bagas. Siapa? Bagus. Oke, saya beralih ke sana dulu lah, nomor tuh. Iya, nomor 2 Pak Nomor Ari. 2, siapa tadi namanya nih Bang? Alek, ya Bang. Alexander. Itulah, saya dengarnya Agent Ali pula. Anak saya tuh sering nonton film Agent Ali, jadi saya dengar Agent Ali. Saya pilih jawaban nomor opsi kedua, tidak menggantikan tetapi membantu. Gitu ya, alat-alat itu secanggih apapun hanya akan menjadi alat bantu. Gitu ya. Siapa sekarang yang memutuskan quality control, alat ini harus dikalibrasi, harus apa, kan tidak bisa alat menentukan nasibnya sendiri. Yang menentukan nasib terhadap sampel, apakah ini harus diulang, gitu kan? Sampel nggak bisa kan? Apakah alatnya rusak, apakah kontrolnya masuk atau sebagainya, itu butuh seorang yang ahli,
seorang yang terpelajar untuk menentukan. Jadi alat itu hanya mengeluarkan hasil aja. Apa yang terjadi setelah hasil, seorang TTLM yang masih memutuskan itu. Kan gitu ya. Jadi alat itu hanya keluar hasilnya, misalnya HB 20, 18, 19, 20. Alat keluarin aja kan. Dia tidak memutuskan ini salah atau apa. Kita sebagai TTLM yang sebagai pengambil keputusannya. Oh ini sampel harus diambil lagi. Oh ini alat harus dikalibrasi. Oh ini untuk hari ini berarti alat ini sudah oke, sudah bisa running dan sebagainya. Jadi sampai saat ini kita TTLM masih memegang peran penting untuk keputusan, untuk pengambilan keputusan. Nanti boleh juga nanti ditambahkan oleh Pak Ipan, Kepala Laboratorium Pramita. Jadi beliau benar-benar tahu seluk-beluknya seperti apa. Tapi saya yakin bahkan sampai 20-30 tahun yang akan datang, seorang TTLM masih punya peranan penting dalam diagnosa penyakit. Nah, seperti itu ya, Bang ya. Oke, baik, terima kasih. Balik lagi ke sana. Ya, pertanyaan terakhir ya. Ya, Abang yang minoritas tadi ya, Bang ya. Bang Davi. Minoritas. Tapi kamu diperlakukan minoritas enggak? Enggak kan? Enggak, Bang ya. Oke, tadi pertanyaannya kan jadi lupa kan gara-gara Bang Davi tadi ya. Apa tadi, Bang? Apa gimana, Bang? Ini Pak, dia bisa hanya bekerja di bagian bidang kesehatan atau iya, yang betul. boleh yang lain, Pak? Apakah TTLM? Nah, garis tangan, nah rezeki nasib itu memang ditentukan sama Yang Maha Kuasa, sama Allah. Kita akan jadi apa itu ya? Ada yang jadi vlogger, tiktoker, entrepreneur, pemilik lab atau sebagainya. Tapi tujuan pendidikan adalah membukakan pintu lebih luas. Jadi pendidikan itu hanya membukakan pintu aja. Kita individu yang memilih mau pintu mana yang mau kita lewati. Kita belajar tinggi-tinggi pun sampai ini D4, sampai S2, sampai S3. Nanti S2-nya misalnya biomed, S3-nya nanti dokter kesehatan. Tapi tiba-tiba punya passion misalnya jualan misalnya gitu ya jualan. Rezeki kita dari situ. Tapi pendidikan membukakan pintu yang luas untuk rezeki dan karir kita. Jadi memang harus kita bedakan. Apakah nanti kuliah TLM akan menjamin kita sendiri yang menentukan kita mau kemana. Kuliah menjamin masa depan kita lewat regulasi. Artinya misalnya gini, kalau rumah sakit butuh tenaga TLM 2, boleh enggak sarjana ekonomi daftar? Enggak bisa kan? Pendidikan yang memastikan bahwa hanya kita yang bisa daftar formasi itu. Berarti itu menjamin lewat regulasi. Tapi kalau memang kita enggak mau daftar di situ, saya maunya jualan sendal aja misalnya kan, ya udah, biar kuliah tinggi-tinggi pun kita tidak akan jadi TTLM. Jadi jalan nasib beda dengan regulasi. Kalau menjamin, insya Allah menjamin. Selama memang mau mencari, akan ada terus peluang. Pemerintah pun sudah berhitung membuka prodi baru itu sejalan dengan kebutuhan pasar. Jadi tidak mungkin Polita Aisyah diizinkan membuka D4 TLM kalau pemerintah tahu TLM ini udah banyak, tidak boleh buka lagi. Kenapa dibuka? Karena kebutuhannya masih ada. Kalau gitu Pak, kenapa masih banyak yang nganggur? Karena tidak mau kerja di daerah. Banyak alumni-alumni kita dari awal udah milih, saya nanti kerja maunya di kota, maunya di lab, maunya yang gajinya 5 juta ke atas. Ya, kita udah membentengi diri kita sendiri. Tapi kalau kita ikut Nusantara Sehat, yang jauh di pelosok gitu kan, yang ini, maka kemungkinan terbuka lebar. Jadi melalui regulasi pemerintah mengamankan bahwa seorang TTLM kan tetap diperlukan di negeri ini. Tinggal kita sendirilah yang mau pilih pintu yang mana. Kira-kira seperti itu ya Bang Davi ya. Nah saya kira karena waktu juga saya harus mengakhiri sesi tanya jawab di pertemuan pertama ini ya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan lagi buat Pak Ari. Mungkin sedikit ditambahkan ya Pak Ari ya, tadi berkaitan dengan pertanyaan terakhir. Mungkin bukan hanya dari kesehatan, juga seperti perusahaan-perusahaan yang lain bisa menerima bidang TLM, seperti perusahaan air minum, kosmetik, ya Pak Ari ya, itu juga bisa karena kita berkecimpung di lab. Nah, beberapa mata kuliah yang sejalan dengan pekerjaan itu seperti kimia air, kimia makanan dan minuman, perusahaan-perusahaan makanan, minuman. Kemudian ada yang antam juga ya Pak ya, dari tenaga-tenaga kita yang kerja, yang TLM yang bekerja di luar dari kesehatan, itu juga bisa terpakai ilmunya, insya Allah seperti itu. Baik,
Sesi pertama sudah selesai tentang penata laksanaan sampel secara umum. Berikutnya, terima kasih ya Pak Ari. Terima kasih banyak telah menyampaikan dengan ilmu, penambahan ilmu.